Pernah nggak sih dapat tawaran kerja yang kayaknya kok enak banget terlalu bagus buat jadi kenyataan? Mungkin lewat media sosial atau bahkan ada yang ngechat langsung ke nomor Anda. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu modus penipuan online yang lagi marak banget. Yuk, kita lihat gimana sih jebakan like and subscribe ini sebenarnya bekerja? Oke, kita mulai dari umpannya dulu ya. Pasti banyak dari kita yang udah pernah lihat iklan yang persis kayak gini kan? Seliweran di medsos, nawarin duit ratusan ribu tiap hari cuma buat ngerjain tugas yang gampang banget. Jujur aja, tawarannya ini emang menggiurkan banget apalagi di zaman sekarang. Tapi pertanyaannya kan simpel. Emangnya beneran segampang itu bisa dapat duit? Nah, sekarang ini kita bakal bedah bareng-bareng satu persatu buat lihat apa sih yang sebenarnya ada di balik janji manis ini. Awalnya tuh selalu sama, muncul sebuah tawaran yang kedengerannya terlalu indah buat jadi kenyataan. Dan ini bukan sembarang tawaran loh, ini tuh umpan yang dirancang pinter banget buat mainin psikologis kita. Terus siapa sih yang jadi sasaran mereka? Nah, ini nih pinternya mereka. Mereka nggak cuma nargetin satu kelompok doang. Pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga yang lagi cari kerja, pensiunan, ya pokoknya siapa aja yang lagi butuh duit tambahan. Psikologinya kena banget, iming-iming hasil gede dengan usaha super minim, nggak perlu skill, nggak perlu modal. Wah, ini umpan yang sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana sih sebenarnya mesin penipuan ini jalan? Ternyata cara kerja mereka itu nggak ngasal loh, ada polanya, jelas banget. Sebuah jebakan 5 tahap yang rapi. Nah, ini dia anatomi penipuannya. Mulai dari umpan, lanjut ke pancingan buat bangun kepercayaan, terus eskalasi. Di sini nih Anda mulai disuruh bayar, lanjut lagi ke pemerasan, dan terakhir pelarian. Yuk kita kupas satu-satu. Tahap pertama, umpan. Semua ini berawal dari undangan simple buat gabung ke grup WhatsApp atau Telegram. Begitu masuk, wih, suasananya dibikin rame, meyakinkan banget. Terus, Anda dikasih tugas pertama yang, aduh, gampang banget. Cuma nge-like beberapa video, subscribe channel. Kelihatannya aman banget kan? Nggak ada bahayanya sama sekali. Lanjut, tahap pancingan. Nah, ini momen paling pentingnya. Setelah ngerjain tugas gampang tadi, Anda beneran dibayar. Mungkin cuma receh ya, 10.000, 20.000, tapi duitnya itu nyata, masuk ke rekening. Nah, ini dia kailnya. Pas Anda lihat bukti nyata itu, rasa percaya langsung muncul. Di kepala langsung mikir, wah ternyata beneran nih. Nah, begitu kepercayaan Anda udah didapat, permainannya langsung diubah. Masuk kita ke tahap eskalasi. Tiba-tiba muncul tawaran tugas premium yang komisinya jauh-jauh lebih gede. Tapi, ada tapinya. Anda harus transfer duit duluan buat bisa ikutan. Disinilah skamanya dibalik. Dari yang tadinya Anda dibayar, sekarang malah Anda yang harus bayar. Mungkin Anda bayar tuh, dan saldo di aplikasi abal-abal mereka emang kelihatan nambah. Tapi, pas Anda mau coba tarik duitnya, disinilah tahap pemerasan dimulai. Tiba-tiba, ada aja masalahnya. Ada biaya verifikasi lah, pajak lah, biaya admin, pokoknya mereka bakal ngarang macam-macam alasan supaya Anda transfer duit lagi dan lagi. Dan akhirnya, tahap pelarian. Pas Anda udah berhenti bayar atau mulai sadar ada yang nggak beres, adminnya bakal langsung ngeblokir Anda. Grup chatnya hilang, aplikasinya nggak bisa dibuka, dan semua duit Anda lenyap gitu aja. Nggak ada jejaknya sama sekali. Oke, polanya kita udah tahu. Tapi pertanyaan yang lebih penting lagi, kenapa sih kok banyak banget orang yang kena jebakan ini? Jawabannya tuh bukan soal teknologi. Jawabannya ada di kepala kita sendiri, di cara kerja psikologi manusia. Coba deh kita pikirin bareng, apa sih yang bikin orang mau terus-terusan kirim duit padahal di dalam hati udah ngerasa ada yang aneh? Jawabannya itu ada di sebuah jebakan pikiran yang kuat banget, yang seringkali kita nggak sadari. Nah, ini dia biang keladi psikologisnya. Namanya sunk cost fallacy. Ini tuh kondisi di mana otak kita mikir gini, aduh, udah terlanjur keluar 1 juta nih, sayang banget. Tambahin dikit lagi deh, biar yang 1 juta itu bisa balik. Nah, para penipu ini paham banget cara kerja pikiran kayak gini. Mereka tahu makin banyak duit yang Anda keluarin, makin berat rasanya buat berhenti dan ngerelain. Tapi bukan cuma itu aja, ada trik-trik lainnya. Pertama, bukti sosial palsu. Grup chatnya itu diisi sama bot atau komplotan mereka yang pamer bukti transfer palsu. Biar kita ngerasa, oh yang lain aja aman. Kedua, mereka sengaja nyari orang yang emang lagi kepepet butuh duit. Dan yang paling parah, kalau kita mulai ragu, mereka bakal gaslighting, muter balikin fakta seolah-olah kita yang salah.
Ini kan salah input datanya katanya. Sampai kita jadi ragu sama diri kita sendiri. Aduh. Oke, kita udah paham cara kerjanya, kita juga udah tahu trik psikologisnya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya kita ngenalin dan ngelawan penipuan ini? Ini bekal buat kita semua, supaya jangan sampai ada korban lagi. Bedanya tuh sebenarnya jelas banget kayak yang bisa kita lihat di tabel ini. Tapi kalau ada satu hal aja yang harus Anda ingat, ini dia. Pekerjaan atau bisnis yang beneran itu nggak akan pernah minta Anda bayar duluan buat kerja. Titik. Komisi itu datangnya dari keuntungan perusahaan, bukan dari dompet Anda. Itu beda paling dasar. Jadi, yuk kita rangkum ciri-cirinya jadi checklist kilat. Janjiin duit gede dengan usaha minim, lampu merah. Minta Anda transfer duit duluan, lampu merah gede. Komunikasinya cuma lewat grup WhatsApp anonim, lampu merah. Nggak ada info perusahaan yang jelas, lampu merah. Tiba-tiba ada biaya aneh pas mau tarik duit, langsung kabur. Kalau Anda nemuin 2 aja dari ciri-ciri ini, langsung waspada. Dan jangan cuma menghindar atau diam aja. Kita bisa dan harus ngelawan balik. Caranya, laporin. Laporkan iklannya di platform media sosial. Laporkan nomornya ke patrolisiber.id, adukan kontennya ke Kominfo, lapor juga ke pihak bank supaya rekeningnya bisa diblokir. Ingat, satu laporan dari kita itu berarti banget buat mempersempit ruang gerak mereka. Intinya, pada akhirnya cuma satu. Prinsip ekonomi itu simple. Kita dapat duit karena kita ngasih sebuah nilai, bisa berupa produk, jasa, atau keahlian kita. Jadi ingat selalu ya, uang yang beneran itu datangnya dari kerja nyata yang ada nilainya, bukan dari sekedar klik-klik nggak jelas. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikirin satu hal. Sekarang kan kita udah tahu polanya nih. Coba deh lihat di sekitar Anda. Ada nggak tawaran lain? Mungkin investasi, bisnis, atau bahkan diskon gede yang polanya kok mirip-mirip ya, yang kedengerannya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Karena kewaspadaan yang kita bangun hari ini, itu adalah perlindungan terbaik kita buat ke depannya. Tetap hati-hati ya,